Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu walaupun dengan metode daring, yaitu pertemuan yang kedua. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih bab pertama, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Sekarang kita akan masuk pada subbab yang membahas tentang cara perkembangan Islam di Indonesia. Islam berkembang di Indonesia ini melalui beberapa cara, melalui beberapa metode. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Di sini perdagangan khususnya adalah cara yang paling efektif. Kenapa? Karena bertemunya antara penjual dan pembeli, penjualnya yang beragama Islam, pembelinya yang pribumi, yang notabene belum beragama Islam, setiap hari akhirnya mereka bertukar pikiran. Perdagangan di sini adalah yang dimaksud adalah para pedagang yang sudah mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga abad yang ke-16. Mereka adalah berasal dari Arab, Persia, dan India, sebagaimana yang telah kita bahas pada teori masuknya Islam ke Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, para pedagang itu semakin banyak yang masuk ke Indonesia. Akhirnya mereka membuat sebuah pemukiman yang disebut dengan pekojan. Dari tempat inilah mereka berinteraksi atau berhubungan dengan warga lokal, dengan pribumi, menyebarkan Islam sekaligus mereka berdagang. Yang selanjutnya cara perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua adalah dengan metode perkawinan. Yang dimaksudkan di sini adalah adanya pernikahan antara warga lokal atau pribumi dengan para pedagang ataupun para mubaligh yang menyebarkan Islam. Sebelum mereka melaksanakan pernikahan, para pribumi ini disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat masuknya Islam. Maka syarat masuk Islam adalah mudah, salah satunya cukup dengan menggunakan 2 kalimat syahadat. Kita sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Contohnya adalah perkawinan antara Sunan Ampel Raden Rahmat dengan Nyai Manila. Cara yang selanjutnya, yang ketiga, adalah pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan atau yang dilakukan oleh para guru agama, kiai, serta para ulama, khususnya yang ada di pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ dan lain sebagainya. Pendidikan ini berawal dari rumah, para rumah kiai, rumah ustadz, kemudian mereka melakukan pendidikan ataupun pengajaran di masjid, di musola, kemudian setelah sekian lama berkembanglah menjadi pondok pesantren. Dari pondok pesantren inilah muncullah beberapa santri yang mondok, kemudian mereka pulang, akhirnya menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Makanya dengan pendidikan dan pengajaran secara tidak langsung Islam mulai berkembang di Indonesia. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah cara perkembangan Islam di Indonesia, yaitu adanya tasawuf. Tasawuf ini secara mudah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan vertikal, yaitu hubungan dari bawah ke atas. Kenapa tasawuf dikatakan sebagai cara masuknya Islam ke Indonesia? Secara tidak langsung, antara ajaran Islam, khususnya di tasawuf, itu hampir sama dengan ajaran sebelumnya yang ada di Indonesia, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Seperti kesederhanaan, puasa, di orang Hindu juga ada puasa, di Islam ada puasa. Mereka senantiasa hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Itu adalah namanya tasawuf sebagai salah satu cara untuk mengajarkan orang masuk Islam. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah politik.
Di sini politik di sini adalah berhubungan dengan pengaruh para pemimpin ataupun penguasa seperti raja, kepala suku, dan lain sebagainya. Kenapa mereka masuk Islam? Karena pemimpin mereka masuk Islam, secara tidak langsung rakyat akan mengikuti apa yang dilakukan oleh rajanya. Secara tidak langsung rakyat akan menjadi masuk Islam. Yang selanjutnya, cara perkembangan Islam di Indonesia yang keenam adalah kesenian. Kesenian di sini sebagai cara masuknya Islam ke Indonesia adalah secara umum menggunakan metode akulturasi kebudayaan, yaitu perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain tanpa menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh yang paling mudah adalah berdirinya Masjid Kudus. Di situ ada semacam tempat ibadahnya orang Hindu atau pura, kemudian mirip dengan pura. Ya, sebenarnya oleh Sunan Kudus itu dijadikan sebagai untuk menara. Kemudian juga ada masjid sebagai tempat ibadahnya orang Islam. Di situ namanya adalah akulturasi kebudayaan. Jadi agama Hindu tidak dihilangkan, agama Islam juga harus ada. Bangunan masjid dibuat seperti bertumpuk-tumpuk. Kemudian ada kaligrafi yang dulu suka orang menggambar. Dengan datangnya Islam, seni rupa diganti dengan kaligrafi. Kemudian ada sastra Hindu, kemudian muncul sastra Islam. Kemudian lagi contoh yang paling sering kita lihat adalah pertunjukan wayang, tari, dan lain sebagainya. Dahulu sebelum masuknya Islam, contoh wayang ini adalah memberikan judul Mahabharata Ramayana yang berasal dari India. Setelah datangnya Islam oleh Sunan Kalijogo, cerita wayang diubah ataupun disisipi dengan cerita-cerita Islam. Contoh adalah Jamus Kalimasoto dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah sistem pemerintahan. Di sini perkembangan Islam memberikan pengaruh pada pemerintahan, yaitu sebelum datangnya Islam sudah ada beberapa kerajaan yang bercorakkan Hindu dan Buddha. Contohnya kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian dengan datangnya Islam, yang asalnya kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Ada Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, dan sebagainya. Pemimpin pemerintahan yang dulu asalnya raja sekarang menjadi sultan, kasuhunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada sistem kalender. Di sini hampir sama, yaitu menggunakan akulturasi. Kalender ini dibuat oleh Sultan Agung. Ini mengakulturasi dari kalender Hijriah, kalender Komariah. Karena apa? Masyarakat Jawa khususnya ini sudah mengenal kalender Hindu, yaitu kalender Saka, yang mana dalam kalender Saka tersebut ditemukan pasaran, pon, pagi, legi, pahing. Kemudian oleh Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram atau Sultan Mataram ini mengakulturasi kalender yang asalnya Muharram itu menjadi Suro, Rabiul Awal menjadi Maulid, Idul Fitri atau Syawal menjadi Budo, dan lain sebagainya. Itulah sedikit cara perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas dari yang kedua dengan soal sebagai berikut. Terima kasih anak-anakku. Semoga senantiasa kalian diberikan kesehatan, jaga kesehatan, senantiasa mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Saya akhiri dengan berdoa semoga biasa muslim